Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Himawan dengan NIM 1802311027. Hari ini saya akan menjelaskan tentang instalasi mesin boiler. Pasti sebelumnya kalian sudah pada tahu kan apa sih mesin boiler itu? Apa aja sih komponen-komponennya dan apa fungsi dari komponen-komponennya? Nah, hari ini saya akan menjelaskan boiler dengan secara penuh walaupun tidak spesifik. Yang pertama, pengertian dari boiler itu adalah ketel atau boiler adalah alat konveksi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Panas yang dibutuhkan air untuk penguapan tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar ketel uap atau ruang bakar. Nah, ini ada proses pemanasan pada ketel uap. Proses pemanasan pada ketel uap dilaksanakan dengan 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Proses pemanasan sehingga air menjadi uap basah atau wet steam. Yang kedua, proses pemanasan sehingga air jenuh menjadi uap jenuh saturated steam. Yang ketiga, proses pemanasan sehingga uap jenuh menjadi uap panas lanjut atau superheated steam. Yang kemudian kita akan menjelaskan tentang fungsi boiler. Nah, yang fungsi boiler itu adalah untuk memanaskan air dengan menggunakan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Panas hasil pembakaran dialirkan ke air sehingga menghasilkan steam atau uap air yang memiliki temperatur tinggi. Nah, ini adalah contoh dari boiler di atas kapal. Sebenarnya ada banyak contoh boiler. Tapi yang saya ambil cuma satu boiler, yaitu boiler di atas kapal. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui apa sih syarat-syarat boiler itu. Untuk syarat boiler di atas kapal ini memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, harus dapat menghasilkan uap dengan berat tertentu dan tekanan lebih besar dari 1 bar dalam waktu tertentu. Yang kedua, uap harus dibentuk dengan jumlah bakar yang serendah mungkin. Yang ketiga, harus menghasilkan steam atau uap dengan kadar air yang sangat sedikit. Yang keempat, tekanan uap tidak boleh berubah banyak pada saat olah gerak atau manuver. Jadi di saat mesin ini bergerak atau bermanuver itu tekanan uap tidak boleh berubah banyak, walaupun ada perubahan tetapi tidak boleh berubah banyak. Nah, yang kedua, terus kemudian ada bagian utama boiler nih. Bagian utama boiler adalah yang pertama ada tungku pengapian atau furnace. Bagian ini merupakan terjadi pembakaran bahan bakar yang terjadi sumber panas. Proses penerimaan panas oleh media air dilakukan melalui pipa yang telah dialiri air. Pipa tersebut menempel pada dinding tungku pembakaran. Yang selanjutnya ada steam drum. Steam drum berfungsi sebagai tempat penampungan air panas beserta tempat terbentuknya uap. Kemudian ada superheater. Nah, fungsi dari superheater adalah tempat pengeringan steam dikarenakan uap yang berasal dari steam drum masih dalam keadaan basah sehingga belum bisa dapat digunakan. Yang selanjutnya ada air heater. Komponen ini merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk menghembus bahan bakar agar dapat terbakar sempurna. Nah, fungsi air heater ini sangat penting bagi boiler karena fungsinya air heater itu untuk menghembuskan bahan bakar agar dapat terbakar dengan sempurna. Jadi biar pembakarannya sempurna, maka dibutuhkan air heater. Jadi di saat panasnya itu tidak merata, nah ada fungsi air heater itu untuk menghembuskan bahan bakar agar sehingga pembakaran itu secara sempurna. Oke, yang selanjutnya ada dust collector, pengumpul debu. Berfungsi untuk menangkap atau mengumpulkan abu yang berada pada aliran pembakaran, sehingga debu yang terikut dalam gas buang. Keuntungannya dalam dust collector ini adalah gas hasil pembakaran yang dibuang ke udara bebas dari kandungan debu. Jadi sehingga aman untuk lingkungan sekitar juga. Nah, ada selanjutnya ada pengatur pembuangan. Gas bekas asap dari ruang pembakaran dihisap oleh blower IDF, Induced Draft Fan, melalui dust collector. Selanjutnya akan dibuang melalui cerobong asap. Yang selanjutnya ada safety valve atau katup pengaman. Fungsinya untuk membuang uap. Apabila tekanan uap telah melebihi batas yang telah ditentukan, katup ini terbagi menjadi 2 katup. Katup yang pertama adalah katup uap basah dan yang kedua ada katup pengaman uap kering. Jadi ntar di saat hasil pembakaran itu terbagi ada menjadi 2. Yang pertama ada pengaman uap basah
Yang kedua ada uap kering. Jadi di saat tekanan uap melebihi batas yang telah ditentukan, antara itu uap basah atau uap kering, maka katup itu akan membuang uap sampai batas minimum atau sampai ya mengurangi dari batas yang telah ditentukan tersebut. Selanjutnya ada gelas penduga atau side glass, fungsinya untuk mengetahui ketinggian air dalam drum. Yang selanjutnya ada pembuangan air ketel, untuk membuang air dalam drum bagian atas. Pembuangan air dilakukan bila terdapat zat-zat yang tidak terlarut. Jadi ada bagian yang namanya pembuangan air ketel ini yang fungsinya untuk pembuangan air, yang mana pembuangan air ini dilakukan apabila terdapat zat-zat yang tidak terlarut. Zat-zat yang tidak terlarut dalam air tersebut akan dibuang keluar melalui pembuangan air ketel. Nah, kemudian ada cara kerja boiler kapal. Nah, cara kerjanya adalah air yang berada di dalam casket tank dipompa ke dalam boiler menggunakan feed pump. Selanjutnya air umpan masuk ke dalam ketel, tapi sebelumnya diberikan chemical sesuai dengan dosis yang ditentukan. Setelah air di dalam boiler sudah mencapai batas yang ditentukan, maka selanjutnya terjadi proses burning atau pembakaran. Setelah itu air mengalami pemanasan di dalam ketel uap dan berubah fasa menjadi stem yang bertekanan dan siap didistribusikan. Setelah uap didistribusikan ke tiap-tiap permesinan bantu, uap akan masuk ke kondensat untuk kemudian berubah menjadi fasa air. Nah, ini sorry kelebihan. Nah, ini cara pengoperasian boiler agar boiler bertahan dengan lama. Yang pertama, buka valve blowdown setiap kurang lebih 15 detik sebanyak 2 kali atau 3 kali. Yang kedua, periksa ketinggian air pada gelas duga dan harus tetap pada posisi tengah. Yang ketiga, nyalakan burner atau pembakaran. Yang selanjutnya ada setelah api menyala, buka damper sebanyak 1/4 terbuka. Kemudian naikkan secara perlahan tekanan uap hingga titik tekanan kerja, dengan selalu mengecek bahwa ketinggian air di gaub tidak melebihi batas. Selanjutnya periksa bahwa bahan bakar yang masuk merata. Nah, ini yang paling penting tadi fungsi air heater ini nih. Periksa bahwa bahan bakar yang masuk merata. Nah, jangan sampai tidak merata. Karena kenapa? Di saat tidak merata ya kemungkinan akan terjadi sesuatu yang maksudnya bakal boiler itu tidak berjalan dengan baik, berarti kan panasnya tidak merata. Jika tidak ada stem terpantau pada manometer boiler, maka bahan bakar harus dikurangi agar panas dapat merata di seluruh bagian boiler. Matikan fan hingga muncul tekanan. Waktu yang dibutuhkan tergantung suhu yang ada di boiler. Boiler membutuhkan waktu 6 jam untuk proses pendinginan pada saat dimatikan dengan menghembuskan udara melalui fan dengan membuka damper 1/4 terbuka sampai tekanan terlihat pada manometer. Kemudian, jika boiler dalam keadaan dingin, dibutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk pengapian tanpa fan. Selanjutnya, ini adalah tata cara merawat boiler. Setiap 1-2 minggu, memeriksa dan membersihkan pipa dan dinding batu api dari semua abu dan kerak pembakaran yang melekat di dinding. Terus kemudian memeriksa rotor atau impeller blower, terutama impeller blower ID fan atas kemungkinan abu yang melekat. Nah, ini misalnya abu yang melekat itu yang melekat pada fan tersebut. Yang kedua itu setiap 1-3 bulan memeriksa dan membersihkan bagian luar dan dalam boiler. Terus kemudian membersihkan semua abu dalam chimney. Yang ketiga, di atas 1 tahun, apa yang dilakukan pada saat kita harus melakukan perawatan boiler di atas 1 tahun? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah periksa dan perawatan pada casing, periksa dan perawatan pada gas, duct, and douche collector. Yang ketiga, periksa dan perawatan pada kolektor dan peralatan instrumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kurang jelas, hari ini saya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.